Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita, kajian tentang benda-benda yang najis. Karena kita membahas salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis, pakaian, tempat, dan badan. Termasuk benda najis yang berikutnya adalah al-mayyitah, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah setiap hewan yang mati bukan karena disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Contohnya mati karena kebakar, mati karena ketiban bangunan, mati tenggelam di air, mati kepukul, mati tercekik, mati jatuh dari atas, atau mati karena yang menyembelih orang murtad. Itu semua bangkai, dan bangkai itu najis. Kecuali, ada pengecualiannya. Kecuali adalah hewan yang hidup di air, ikan. Ikan ini walaupun bangkai suci, tidak najis. Rasul mengatakan uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Amal maitatan, adapun dua bangkai, falhud, ikan, wal jarat, dan belalang. Ini walaupun mati tidak disembelih dengan cara yang syar'i, bangkai tetap suci. Masuk ke dalam kategori ikan adalah hewan yang hidup di air. Entah itu namanya anjing laut atau namanya singa laut, yang penting hidup di air. Pertanyaan, bagaimana kalau bisa hidup di dua alam? Para ulama mengatakan yang dijadikan patokan adalah mana yang terbanyak. Kalau yang terbanyak hidup di air, maka itu termasuk hewan air. Ketika jadi bangkai tetap suci. Kemudian termasuk hewan yang suci walaupun dia menjadi bangkai adalah hewan yang tidak memiliki darah merah. Contohnya adalah dzubab, lalat, jangkrik, kemudian laron, wangung, itu semua tidak memiliki darah merah. Ketika mati menjadi bangkai, maka itu tidak najis. Ya, Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'al dzubabu fi ina'i ahadikum falyakmishu, tsumma liyatrahu, fa inna fi ahad janahihi da'an wa fil akhar shifaan." Apabila lalat itu masuk di gelas salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicelupkan sekalian, kemudian baru dibuang. Karena salah satu sayapnya ada penyakit, sayap yang kedua ada penawar atau obat. Nah, kalau dimasukkan semuanya, maka yang menang adalah obatnya. Ya. Yang namanya dicelupkan, itu kemungkinan besar mati, bangkai, tapi tidak najis. Rasulullah yang menyuruh ini, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk hewan yang najis adalah hewan yang masih hidup kemudian dipotong salah satu anggota tubuh hewan tadi. Misalnya kakinya dipotong dalam keadaan hidup, maka kakinya tadi itu bangkai. Atau punuknya unta dipotong, itu bangkai. Ya. Rasul mengatakan, "Makuti aminal bahimah wa hiya hayyah fahuwa maitah." Apa yang dipotong dari hewan ketika masih hidup, maka potongannya itu bangkai. Bangkai najis plus haram dimakan. Kemudian termasuk benda-benda yang najis adalah daging hewan yang tidak boleh dimakan. Itu juga najis. Dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saat itu ada sahabat masak
dagingnya keledai. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari daging keledai, karena itu rijsun, najis. Ketika najis ya harus dibuang, dicuci. Kemudian termasuk benda najis juga adalah bekas minumnya hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan, ketika dia minum di bejana, maka bejananya itu menjadi najis. Ya. Kecuali kucing. Ya. Karena kucing ini dikatakan Rasulullah itu termasuk hewan-hewan yang selalu melingkupi kalian, hewan yang selalu berada di sekitar kalian. Ya. Selalu berada di sekitar kalian. Sehingga ini sesuatu yang berat kalau sampai kita disuruh atau kita menganggapnya sebagai najis. Maka Rasulullah memberikan keringanan. Itu tidak najis. Innaha laysat binajas. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena kucing itu hewan-hewan yang selalu berada di sekitar kalian. Sehingga sulit untuk menghindari dari itu. Kemudian yang lain, sekarang pertanyaan, apakah mani itu najis? Ini para ulama berselisih pendapat. Insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa mani itu tidak najis, tapi wajib mandi janabah. Ya. Karena apa? Ada hadis sahih, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah mengerik maninya Rasulullah yang sudah kering. Seandainya mani itu najis, maka tentunya nggak cukup hanya sekedar dikerik, harus dicuci. Tapi Aisyah pernah mengeriknya. Itu menurut yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Kemudian khamr. Ya, khamr juga najis menurut jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengatakan khamr itu najis. Apa itu khamr? Khamr adalah setiap cairan yang menutupi akal, setiap cairan yang membuat mabuk, itu khamr. Itu najis. Kemudian termasuk hal yang najis adalah darah. Darah manusia maupun darah hewan. Ada sebagian ulama yang mengatakan suci, tapi ternyata ada ijma. Ketika sudah ada ijma, maka hendaknya pendapat-pendapat tadi ditinggalkan. Karena ijma itu hujjah. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ijma itu dalil. Telah tetap dari para ulama, Imam Ahmad, Ibnu Hazm menukil adanya ijma, kesepakatan para ulama bahwa darah manusia dan darah hewan yang boleh dimakan tentunya itu najis. Ada darah yang dimaafkan, yaitu darah yang masih menempel di daging. Ya. Jadi ketika kita menyembelih hewan, kemudian kita masak, biasanya masih tersisa darah di sekitar daging itu, masih menempel sedikit-sedikit. Kita celupkan di bejana atau di panci, biasanya masih ada warna merah-merah sedikit. Para ulama mengatakan itu dimaafkan. Ya. Itu tidak usah dianggap sebagai najis. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. Ya. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ketika para ulama sudah ijma, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti ijma tadi yang mengatakan bahwa darah manusia dan darah hewan itu najis. Kecuali juga ada pengecualian. Kecuali kalau darahnya itu sedikit, yasir, sedikit. Sedikit di sini dimaafkan. Kemudian termasuk hal yang najis adalah koi. Koi ini muntah-muntahan. Tapi permasalahannya ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis. Wallahu a'lam. Tapi kita mengikuti madhab ini dulu, yaitu bahwa muntah-muntahan itu najis. Kemudian yang berikutnya adalah cairan.
cairan yang keluar dari perempuan. Ini juga najis. Cairan yang keluar dari perempuan ini ada dua. Cairan yang pertama itu keluarnya ketika dia berjumbu, ketika menginginkan syahwat, menginginkan jima, maka itu hukumnya madhi, dan madhi itu najis. Ya, ini jelas. Adapun yang kedua, ini juga najis. Yang kedua, kadang perempuan sedang bekerja, kemudian capek atau ketika dalam keadaan hamil keluar cairan. Ini para ulama berselisih pendapat. Insya Allah pendapat yang lebih kuat itu najis. Ya, ada kaidah dari para ulama, setiap yang keluar dari dua jalan, dari depan maupun belakang, itu najis, kecuali mani. Ya, itu diterangkan dalam kitab Matan Abu Syuja ya. Kemudian kita membahas sedikit tentang cara mensucikan dari najis. Secara umum cara mensucikan najis itu dengan air secara umum. Secara umum seperti itu. Tapi ada beberapa permasalahan mensucikan najis dengan hal yang lebih ringan. Ya, pernah ada seorang sahabiyah itu bajunya panjang kemudian melewati najis. Rasulullah mengatakan cara mensucikannya adalah dia berjalan di tempat yang lain, maka sudah cukup tanah yang berikutnya itu mensucikan jubah yang terkena najis tadi. Rasulullah mengatakan yutahhiruhu ma ba'dahu. Tanah setelahnya itu mensucikan pakaian yang terkena najis tadi. Ya. Juga dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaknya melihat sandalnya. Kalau di sandalnya ada najis, maka hendaknya digosok-gosokkan ke tanah dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup, itu mensucikan. Fal yusalli, hendaknya dia sholat dengannya. Kemudian mensucikan kulit bangkai. Bangkai tadi najis kan? Semuanya najis, kulitnya juga najis. Tapi untuk masalah kulit bisa disucikan dengan cara disamak, dikeringkan, terserah dengan bahan apa saja, yang penting kering, tidak bau. Nah, adapun mensucikan, kemarin sudah kita terangkan, ada najis yang sifatnya ringan. Najis ringan ini adalah madhi dan kencingnya bayi laki-laki yang secara umum belum makan kecuali ASI. Nah, ini namanya najis yang mukhaffafah, ringan. Mensucikannya cukup dikasih air, yang penting kena air, cukup walaupun najis belum keluar dari kain tersebut. Ini najis yang ringan. Ya. Pertanyaan, bagaimana kalau bayi itu minum obat? Tidak masalah. Minum obat itu sedikit. Walaupun kadang minum air, walaupun kadang minum susu, selama itu belum mendominasi, itu masih dikatakan najis yang ringan. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.